Halo semuanya, kita akan bincang hari ini. Nah, bincang hari ini akan dipandu oleh saya sendiri. Kita akan bincang mengenai manajemen waktu, berorganisasi, dan kuliah. Nah, narasumbernya tentunya mahasiswa yang aktif berorganisasi di sela-sela sibuknya kuliah. Langsung aja kita undang narasumbernya. Hai. Oke, jadi langsung aja nih, narasumbernya boleh dong kenalin diri dulu sebelum kita bertanya. Bentar, kita buka masker dulu. Halo teman-teman semua, aku Tantri, aku dari Kadif Divisi Seniora. Oke, nah kalau gitu kita langsung aja tanya-tanya daripada buang-buang waktu. Tantri pernah nggak sih dengar statement di luar sana tuh banyak yang bilang kayak, aduh nggak usah ikut organisasi deh, ntar nilai akademiknya jelek, dan juga jangan ikut organisasi deh, ntar lulusnya lama tuh, organisasi itu mempengaruhi kecepatan dan lambat atau enggaknya kita lulus gitu. Apa sih tanggapan Tantri tentang statement-statement di sana yang banyak banget kita sering dengar gitu? Ya kalau untuk aku sendiri ya, statement kayak gitu tuh kayaknya udah jadi perbincangan umum nggak sih di kalangan mahasiswa, apalagi maba ya, mahasiswa-mahasiswa baru. Terus kadang juga orang tua sendiri juga kadang kan menentang kan kalau kita ikut-ikut organisasi, karena kan mereka yang paling mau anak mereka itu cepat lulus tepat waktu. Tapi kalau dari aku sendiri, karena aku udah terjun langsung ke dunia organisasi, menurut aku selagi kita masih bisa memanajemen waktu kita dengan baik, nggak ada istilah kalau ikut organisasi itu bakal lulus nggak tepat waktu, nilai akademiknya malah jelek. Malah kalau kita ikut di dalam organisasi, banyak teman-teman di dalam organisasi yang bisa bantu kita dari segi akademis, kayak ngebantu soal perkuliahan, ada info-info terbaru di perkuliahan kita juga tahu gitu kan. Jadi kalau menurut aku sendiri itu balik ke pribadi masing-masing ya. Selagi kita bisa memanajemen waktu dengan baik, ya kenapa enggak gitu. Ya benar-benar. Karena ya pada akhirnya memang kita harus manajemen waktu dengan baik, walaupun kita nggak ikut organisasi, walaupun cuma kuliah aja, tetap aja harus manajemen waktu dengan baik baru bisa jalan lancar kan kuliahannya. Nah, kalau tadi sekarang nih kegiatan organisasinya lagi ada kegiatan apa aja nih? Kalau untuk divisi seniora sendiri itu kita per 2 minggu di hari Kamis itu ada futsal, itu rutin selama 2 minggu sekali, atau bisa dibilang 2 kali dalam 1 bulan. Baru di hari Jumatnya mengisi kekosongan minggu yang nggak ada futsal, kita ada badminton, itu juga di 2 minggu sekali, jadi bisa dibilang 2 kali sebulan. Terus juga di tiap hari Sabtu malam Minggu kita ada kegiatan di Discord. Untuk teman-teman yang mungkin suka main game online, bisa gabung di Discord Divisi Seniora. Di situ kita nyediain room. Discord itu juga salah satu kolaborasi Prokja sama Kominfo juga nih teman-teman gitu. Lumayan padat ya jadwal organisasinya, kegiatan-kegiatan yang ada di seni dan olahraga ini. Itu gimana cara waktunya supaya organisasinya dapet, aktif, dan juga kuliahnya juga nggak keganggu, deadline tugas aman gitu. Itu gimana sih manajemen waktunya? Oke, kalau dari aku sendiri ya, mungkin karena udah terjadwal juga nih prokjanya kan, kayak di tiap hari Kamis dan di tiap hari Jumat, jadi udah bisa nyisain waktu deh gitu buat kalau misalkan ada deadline tugas nih di hari yang mepet, misalkan deadline-nya itu hari Kamis, ya sebisa mungkin sebelum hari Kamis aku pasti bakalan udah selesaiin tugas-tugas aku gitu. Karena kalau misalkan aku kerjain di hari Kamis sistem kebut semalam, itu pasti nggak akan dapet gitu sih. Oh berarti Tantri ini termasuk morning person yang jam produktifnya itu di pagi hari ya? Oke. Ya bisa dibilang kayak gitu. Nah, kalau malam kan waktunya kayak Netflix and chill gitu-gitu kan. Iya sih, emang istirahat sih harusnya emang. Tapi ada orang-orang yang produktifnya tuh pas malam. Kayak aku tuh, kalau aku tuh produktifnya tuh pas malam. Jadi dari pagi sampai siang tuh bisa kegiatan yang lain. Tapi kalau kegiatan kuliah tuh aku kerjainnya biasanya malam gitu kan. Nah kalau dari Tantri ini ada tips nggak sih biar kita nggak keteteran? Kita kan nggak selalu bisa pas waktunya kan, ada aja kendala-kendala yang datang tiba-tiba tuh. Ada tips nggak sih biar kita nggak keteteran, biar kita tenang tuh ngadepin yang kendala-kendala yang tiba-tiba datang gitu? Apa sih?
mungkin kalau ada beberapa orang yang bakal buat to-do list gitu kan, buat kegiatan mereka kayak apa nih yang aku harus kerjain pertama, apa nih yang harus aku lakuin sebelum aku ngelakuin hal-hal lain gitu. Tapi kalau aku sendiri, personal aku tuh, aku kayak ngejalanin semuanya itu ya sesuai alurnya aja gitu. Sebisa mungkin, karena aku juga orangnya males males nyatet ya gitu kan. Males gitu kayak buka buku, aduh hari ini ada apa ya gitu. Enggak sih, aku nggak tipikal yang kayak gitu. Jadi sebisa mungkin di dalam satu hari tuh aku ingat, misalkan kayak hari ini ada apa gitu, ya aku bakal ingat semalamnya, oh besok aku bakal gini-gini, oke aku udah persiapin. Kalaupun ada kayak semisal waktu yang mepet, misalnya ada waktu yang mepet banget gitu, kayak aku harus milih salah satunya, aku harus milih yang mana yang aku prioritasin gitu, apakah yang A atau yang B gitu sih kalau aku. Oh iya bener sih. Nah, boleh nih Tantri sharing manfaat apa aja sih yang kita dapetin kalau kita ikut organisasi di kampus? Apa aja tuh manfaatnya? Jadi adik-adik maba yang nantinya tertarik tuh ikut organisasi, ikut kepanitiaan, bisa kebantu nih sama omongan kita kan, bincang kita kali ini gitu. Manfaatnya banyak sih sebenarnya. Yang pertama itu pasti kita bakal dapat banyak relasi, mau dari relasi sama alumni, sama kakak senior, atau bahkan sama mahasiswa-mahasiswa baru, karena kan orang dari organisasi itu juga bakal apa bilang, bakal berkomunikasi langsung sama mahasiswa-mahasiswa yang baru gitu kan, kayak mahasiswa baru yang tahun ini kita tuh pasti ada koneksi lah ke sana gitu. Jadi kita juga ngebuka relasi yang luas, nggak cuman sekedar kuliah pulang, kupu-kupu istilahnya gitu kan. Terus juga kalau dari sisi akademisnya, kadang ada beberapa saat dimana kita ketinggalan info nih, kita ketinggalan info, ada info terbaru apa dari kampus. Nah kalau kita ada di dalam organisasi, kita bakal tahu dari teman-teman organisasi itu sendiri. Mungkin ada yang udah tahu informasi ini duluan, ya udah kita bisa nanya ke mereka gitu. Jadi manfaat yang paling besar sih rasa solidaritasnya ya, kayak kita tuh dalam organisasi diajarin soal solidaritas, soal tanggung jawab juga sama waktu, sama pekerjaan kita gitu. Ya sama Banyak sih tips. manfaatnya. Benar. Tambahan sih dari aku, kalau buat adik-adik maba nih yang tertarik buat ikut organisasi, buat ikut kepanitiaan di dalam kampus tuh, kita bakal dapat manfaatnya tuh bisa public speaking, kita bisa manajemen waktu yang kita bahas hari ini tuh manajemen waktunya bisa kita dapetin juga dari organisasi. Dan benar kata Tantri tadi, relasi sih itu yang paling penting, banyak teman, jadi enggak kuliah pulang aja gitu. Nah oke, akhirnya bincang kali ini kita akhirin buat hari ini. Nah, semoga bincang hari ini bermanfaat buat adik-adik maba yang nantinya tertarik buat ikut organisasi dan kepanitiaan kampus, dan juga bermanfaat untuk mahasiswa aktif sedang menyusun skripsi dan sedang aktif juga dalam organisasi. Semoga segala kegiatan yang lagi kita laksanain tuh dilancarin. Nah, makasih buat Tantri udah mau join di bincang hari ini. Semoga Anissa, makasih banyak udah ngundang aku di live session ini. semoga tips-tips yang Tantri bagiin bisa kita ambil pelajarannya dan jadi manfaat buat kita semua. Terima kasih Amin. semua.